saya bersama dengan Anasya Kristabel, pemain basket dari SMA 1 PSKD. Anasya merupakan pemenang dari event DPL Champion untuk Region Sentral. Nah, untuk Anasya sekarang mungkin boleh dijelaskan untuk kamu ketika kamu mempersiapkan event DPL. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Anasya Kristabel. Saya salah satu pemain dari SMA 1 PSKD untuk event DBL ini. Jadi preparation kita ini cukup bisa dibilang cukup ketat dan intens ya. Jadi kita latihan setiap hari dari pagi sampai sore. Terus habis itu kita juga otomatis di situ rest kita harus bagus, dan maka dari itu kegiatan kita selama sekolah dan event DBL ini, jadi rundownnya tuh pagi itu kita latihan, terus habis itu masuk sekolah, di tengah-tengah itu kita latihan lagi sampai sore. Nah, sore itu biasanya court, habis itu gym atau enggak gym, habis itu kita ada namanya video review. Jadi kita mempersiapkan buat tandingnya tuh ntar bakal kayak gimana loh. Kita mau lihat nanti lawannya kayak gimana. Kita ibaratnya study review lah ibaratnya. Tuh. Wow, persiapan yang cukup banyak ya, rundown yang cukup padat untuk disiapkan selama sekolah dan latihan yang sangat ketat. Nah, untuk ketika final, kamu melawan dari SMA Santa Ursula, bagaimana strategi dalam mengalahkan mereka? Karena menurut saya mereka adalah pemain yang cukup kuat juga. Pertama sih mindset yang menurut saya yang paling penting. Mau gimana pun seberapa berat lawannya, kalau misalnya mindset kamu takut terus, itu gak bakal bisa energi kamu gak akan keluar karena ketahan sama rasa takut itu. Jadi menurut saya yang pertama itu mindset sih. Terus kedua, gak usah terlalu dipikirin. Jadi apapun yang telah kalian persiapkan itu keluarin aja di lapangan, kayak express yourself gitu di lapangan. Menurut aku kayak gitu sih paling. Nah, itu merupakan beberapa tips dari pemain unggul SMA 1 PSKD Putri, Anasya Kristabel. Nah, mungkin bisa dijelaskan ketika kamu terpilih menjadi finalis di BL Camp. Bagaimana selama kamu menjalani di BL Camp? Apa experience baru yang kamu rasakan? Jujur gak expect ya sama sekali, karena kan aku bisa bilang underperform di season ini karena nggak balance juga antara sekolah dan latihan tadi itu. Jadi aku merasa kayaknya nggak mungkin deh. Terus aku cuman main aja dan tiba-tiba puji Tuhan dapat. Jadi kayak aku nggak mau sia-siain kesempatan yang telah dikasih ke aku dari pihak DBL juga, dan juga kan ini last year aku, jadi aku mau kasih yang terbaik sih di DBL Camp tahun ini. Kalau di DBL Camp tahun lalu mungkin belum bisa nunjukin karena masih adik kelas, jadi aku kayak kasih aja ke kakak kelasnya. Tapi sekarang kayaknya aku mau buktiin kalau misalnya aku juga bisa, dan aku gak bakal waste kesempatan yang telah dikasih ke aku sih. Selanjutnya, setelah bertahun-tahun akhirnya SMA 1 PSKD Putri meraih kemenangannya kembali untuk champion DBL Region Sentral. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melawan Santa Ursula? Apa yang kamu rasakan ketika kamu juga memenangkan pertandingan tersebut? Mainnya sebenarnya awal-awal kan agak ketat gitu kan skornya, bahkan kita ketinggalan jauh. Jadi aku kayak awalnya tuh sedikit ragu gitu loh. Cuman setelah aku lihat papan skor dan kayak, oh ini masih babak pertama, masih ada 3 babak lagi dan masih bisa kita kejar. Dan juga aku bawa semacam kayak pride gitu loh, kayak banyak sekali alumni yang menonton, apalagi yang mereka support banget ke tim kita ini, masa mau kalah gitu aja. Jadi kayak menurut aku dengan pembawaan pride itu tadi jadi bawa ekstra semangat aja sih kayak gitu. Terus habis itu langsung, kalau kayak gitu balik lagi nggak usah dipikirin, langsung aja main aja, have fun aja, enjoy apalagi kan kita latihannya di situ terus kan, di gor itu terus. Jadi kayak kita lebih tahu courtnya dibanding mereka yang latihannya mungkin nggak tahu satu minggu sekali segala macam. Kita udah lebih sering latihan di situ, jadi kayak otomatis itu rumah kita, masa kita nggak paham sih gitu. Kayak gitu aja sih paling. Oke, untuk pertanyaan terakhir, mungkin kita bisa lihat ya antusiasisme dari penonton, supporter, dari para orang tua, guru, alumni, dan juga antusias para pemain yang
mainnya awal-awal tuh mungkin ketinggalan seperti yang kamu tadi sampaikan, tapi akhirnya bisa mengejar. Menurut kamu ketika kamu bisa mengejar itu bersama tim kamu, apa yang paling bisa mendorong sampai kamu bisa bantu memenangkan tim kamu? Oh, ini lebih ke apa ya? Karena kita ketinggalan awalnya, terus habis itu udah mulai kebus, jadi panasnya baru keluar kali ya. Jadi kayak kita langsung bersemangat lagi buat ngejar, apalagi kita masih mikir kayak oh gak ada yang impossible loh, ini masih babak pertama, masih belum penentuan babak terakhir. Jadi kayak kita harus habisin the rest 30 menit itu secara maksimal, dan kita nggak boleh di situ, pokoknya nggak boleh ada salah-salahan, nggak boleh ada slack, karena dalam final yang ketat kayak gitu gak ada waktu untuk kita berbuat seperti itu akan menguras energi kita. Jadi kayak setiap ada kesalahan yang kita buat, kita kayak oh gak apa-apa, enjoy aja, karena kan gimana pun caranya kalau kamu memperhatikan kesalahan yang telah dibuat, kamu jadi nggak bisa fokus untuk kedepannya kayak gimana. Jadi kita fokus kayak kalau ada kesalahan yang dibuat, kita kayak oh ya udah, berarti kita harus kedepannya harus kayak gini nih, di menit ke berapa kita kayak gini nih, nggak boleh kejadian lagi kayak gitu sih paling. Oke, untuk Anasya, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu kamu untuk interview dengan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Makasih.